Halo Pioner, gimana kabar hari ini? Masih semangat kah? Pastilah ya. Ini, aduh, setiap baru on kamera pasti rasanya gelisah ya. Mencari posisi yang bagus, padahal sebelum on kamera itu sudah duduk tenang ya. Itulah manusia kadang-kadang. Ada kebiasaan-kebiasaan ya yang kita miliki, yang kadang-kadang kita tidak sadari, ya toh. Mereka juga punya kebiasaan yang mereka tidak sadari. Apa itu? Ya, nggak enak sebutnya. Ya nyinyi gitu ya, teman-teman ya. Semalam video terakhir saya, ini alasan Piner akan mengalahkan pekerja selama 30 tahun. Saya salah ingat 1,7 M, 4,7 M ternyata ya. Saya ralat. Itu kalau kita hitung hitung-hitung ya. Karena ada sebuah kalimat namanya menghayal. Menghayal dan bertindak itu ada perbedaannya ya. Ada perbedaannya ya teman-teman. Nah, ada pernyataan daripada Mbak Doris ya, Doris Yin. Yang penting ya, kemudian ada tanggapan dari entah apakah pionir atau bukan pionir. Emas adalah pilihan yang tidak praktis untuk ini dari Doris Yin ya. Ini menjadi mungkin bisa menjadi bahan pemikiran bagi teman-teman. Emas adalah pilihan yang tidak praktis untuk penetapan harga produk atau layanan PAI, dan kami tidak menggunakan karena alasan ini. Mata uang ini tidak lagi diakui sebagai mata uang karena tidak mendapat dukungan pemerintah. Selain itu, bobot dan ukurannya yang sangat besar membuatnya sulit digunakan untuk pembayaran. Jadi emas adalah komoditas. Kita dapat mengakui 5 kg emas. Namun jika kita memberi harga sebagai P, kita masih perlu menggunakan USDT atau fiat lainnya. Pada awalnya kita membutuhkan harga produk dan jasa di PAI yang dihargai dalam USDT karena sebagian besar produk dan jasa memiliki harga USDT, sulit untuk dihitung sebagai emas. Saya yakin siapapun yang merupakan pionir dengan pendidikan dasar akan mendukung GCV setelah membaca artikel saya, kecuali jika mereka dipengaruhi oleh orang lain. Inilah sebabnya mengapa pendidikan sangatlah penting. Banyak pionir yang tidak mempunyai kemampuan untuk memahami berbagai hal secara mandiri dan mudah disesatkan. Doris ini. Nah, itu tanggapan dari Mbak Doris. Kemudian dia ada sebuah komentar ya, namanya Mustafa Kinik di X ya. Seperti pada judul ini ya teman-teman ya. Ini dia. Yang gak usah saya ex-recorder lah teman-teman ya. Cukup dinyimak aja. Ada orang yang memang cepat mengerti ketika mendengar. Untuk orang-orang yang buta, ini bagus channel ini. Ya. Thank you, Miss Doris. The idea in my mind was, for example, one pi sama dengan, sama dengan itu. 5 kg of gold in thought they will balance each other. Besides, is cannot understand we some of the pioneer do not support GCV. I am a teacher and I help me student with my experience more. Wow. Semakin boleh kan teman-teman pionir ya. Jadi para peternak ini bisa kabur ini dengar bahasa Inggris ya Bang Dem.
Oke, 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 oke. Terjemahnya gini, teman-teman. Terima kasih, Nona Doris. Ide yang ada di benak saya, misalnya 1 pi sama dengan 1 kilogram emas. Saya pikir mereka akan menyeimbangkan satu sama lain. Selain itu, saya tidak mengerti mengapa beberapa pioner tidak mendukung GCV. Saya seorang guru dan saya membantu siswa saya dengan pengalaman saya lebih lanjut. Terakhir, ketika OM dibuka, selain pembayaran yang diberikan kepada pengembang dari pendapatan iklan 10-15% akan diberikan kepada penambang baru, bukan pioner atau mereka yang memiliki kurang dari 1 pi di dompetnya. Karena akan sangat langka jika diberikan, kemakmuran akan menyebar ke seluruh dunia. Ya, harus sesuai lah dengan harga yang kita sudah lakukan. Ya. Nah itu ya teman-teman, maka saya pakai judul ini, idealnya 1 pi sama dengan 5 kilogram emas. 5 kilogram, wah. Pioner yang punya 1 pi, jika GCV ya bisa kayak mendadak kan, gitu. Semalam juga saya sudah membahas perbandingan, ya. Ketika seorang employee atau self-employee orang menjual keahlian itu masih mendingan. Tapi kalau membarter tenaganya dengan duit, nah itu yang mengerikan, ya kan, memilukan. Maka ada potensi kita, ada peluang kita untuk secara finansial teman-teman berubah, ya. Bekerja digaji atas kinerjanya, jika pi tidur aja dibayar, apalagi mimpi indah gratis. Teman-teman yang sudah, saya jujur ya, saya lega teman-teman, karena satu akun saya sudah bermigrasi dan menunggu antrian berikutnya untuk pindah ke dompet. Ya, sudah aman, sudah ada di dompet, walaupun satu akun utama saya masih juga belum KYC. Tapi saya pikir dengan akun yang cukup, yang ada sudah cukup bagi saya. Kalau sesuai dengan pernyataan Mbak Doris bahwa 10 pi saja sudah makmur kan. Nah ini saya nggak tahu udah berapa turunan. Ya tentu saja sekarang masih dengan kondisi seperti ini sulit dipercaya, ya kan? Atau kalau dibalik itu dipercaya sulit. Sama aja ya. Tetapi dengan kondisi sekarang kita berbicara bahwa dulu ada seorang yang membeli Bitcoin dengan 10.000 Bitcoin dengan Visa. Ini sulit dipercaya juga dengan kondisi sekarang, ya kan? Loh kok bisa? Tetapi kondisi saat itu juga sulit dipercaya. Maksudnya apa? Sulit dipercaya kondisi sekarang. Maka yang logis saat itu adalah membeli Visa dengan 10.000 Bitcoin. Itu logisnya saat itu. Karena ketika mungkin belum ada, ya saya nggak ada saat itu. Kalau seandainya saya ada, saya bisa memberikan motivasi, ya, semangat kepada mereka. Jangan lakukan, karena Bitcoin akan jadi mahal. Ya namanya juga motivator kelas dunia, ya kan? Gitu loh, ya. Sayangnya ya saya belum ngerti apa-apa saat itu, tapi sudah ada bibit motivator, ya. Itu. Saat itu saya masih ngurusi multi level. Ada nggak yang suka ngurusi multi level? Ya, ya maju aja, tetap semangat. Karena banyak orang-orang multi level semangat. Sistem jaringan, kita nggak bisa pungkiri itu. Banyak orang sukses dari sana.
Oke ya teman-teman, sukses, tetap semangat. Salam.